Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Ya, ketemu lagi bersama materi menganalisis perencanaan perjalanan wisata, yaitu materi mata pelajaran PPPW di kelas 11. Yang pertama kita akan memahami tentang pengertian perjalanan wisata. Jadi perjalanan wisata itu ada 3 kategori. Ya, yang pertama ada individual travel, kemudian ada business travel dan leisure travel. Individual travel ini adalah travel yang dilakukan secara individu atau tujuan masing-masing atau tujuan sendiri-sendiri. Yang kedua ada business travel, yaitu perjalanan yang berorientasi tujuan untuk berbisnis. Dan yang ketiga adalah leisure travel, adalah perjalanan yang seolah-olah tujuannya tidak jelas, intinya untuk rekreasi, untuk mencari ketenangan, kesenangan, untuk mengekspresikan diri. Nah, kemudian kita mempelajari yang namanya paket wisata. Jadi paket wisata itu adalah suatu perjalanan wisata yang memiliki satu atau lebih tujuan objek daya tarik wisata ya, yang dikunjungi serta disusun lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung, kemudian dijual dengan harga tunggal, menyangkut semua aspek komponen yang ada di dalamnya. Maksudnya paket wisata ini kan paket ya, jadi suatu kesatuan produk wisata, mulai orang membeli dari mulai berangkat, menikmati objek wisata, menginap, makan, sampai kembali lagi ke daerah. Itu dibuat paket yang berurutan, kemudian paket tersebut disusun dalam sebuah itinerary atau jadwal perjalanan dan dihitung bagaimana biayanya, sehingga konsumen tinggal membayar biaya tunggal. Jadi dengan satu biaya itu untuk membiayai keseluruhan kegiatan. Nah, paket wisata ini sangat memudahkan bagi konsumen, terutama dalam mengatur pengeluarannya, terutama dalam mengestimasi berapa sih pembiayaan yang diperlukan ketika dia menikmati sebuah destinasi wisata tersebut. Kemudian jenis paket wisata ada 2. Yang pertama ada tailor-made tour, kemudian ada ready-made tour. Tailor-made tour adalah paket wisata yang disiapkan berdasarkan permintaan dari wisatawan. Jadi wisatawan yang akan melakukan kunjungan wisatawan, dia datang ke travel agent, kemudian dia pengen berkunjung ke suatu tempat dan minta dibuatkan paketnya oleh kita. Biasanya mereka meminta bagaimana kendaraannya, bagaimana menginapnya, bagaimana makannya, kemudian berapa destinasi yang akan mereka tuju. Dan yang kedua ada ready-made tour. Ready-made tour itu paket wisata yang telah siap dijalankan. Jadi travel agent biasanya membuat paket wisata dulu. Setelah paket wisata itu jadi, sudah dihitung biayanya berapa, minimum orangnya berapa, langsung mereka jual kepada konsumen. Nah, kemudian di sini kita mau pelajari tentang perusahaan perjalanan, karena ini program kaliannya adalah usaha perjalanan wisata. Dikenal ada industri perjalanan atau travel industry. Jadi travel industry itu apa? Adalah suatu kelompok usaha yang mengurus kebutuhan orang yang mengadakan perjalanan tanpa menentukan perjalanan tersebut wisata atau bukan. Jadi mau wisata atau bukan, mereka mengurus perjalanan. Contohnya bis ya, kemudian pesawat ya. Mereka yang tidak ada orientasi, orang mau wisata terserah, mau nggak pun nggak jadi masalah. Tapi mereka mengurus perpindahan orang dari satu titik ke titik yang lainnya. Yang kedua ada perusahaan perjalanan, adalah sebuah perusahaan yang mendapatkan kepercayaan untuk bertindak dalam usaha atas nama perusahaan atau fasilitas perjalanan. Ya, dia atas nama orang lain. Ya, perusahaan perjalanan itu, misalkan sebuah travel agent, ya, dia mengatasnamakan PT Kereta Api karena memang kereta api dijual melalui perusahaan perjalanan tersebut, atau menjual tiket pesawat, atau menjual bus, padahal bus itu bukan milik dia, kereta bukan milik dia, pesawat bukan milik dia, tapi seolah-olah dia adalah menjual ya untuk mereka. Kemudian bentuk perusahaan perjalanan apabila sebagai organisator itu ada 2, ada wholesaler, ada retail tour operator. Wholesaler ini pedagang besar, retail itu adalah yang mengecerkan. Peran perusahaan perjalanan ini sangat penting ya, terutama dalam menjembatani antara kepentingan orang yang akan melakukan perjalanan dengan perusahaan fasilitas perjalanan. Jadi kalau orang pengen beli tiket, pengen berangkat dari satu kota ke kota yang lain, itu tinggal difasilitasi oleh perusahaan perjalanan. Jadi perusahaan perjalanan yang akan mengurus bagaimana tiketnya, bagaimana penjemputannya, dan lain sebagainya. Kemudian dalam usahanya perusahaan perjalanan bertindak untuk kepentingan orang atau badan lain. Yaitu tadi, karena perusahaan perjalanan yang menjualkan tiketnya, jadi seolah-olah perusahaan perjalanan ini bertanggung jawab mewakili atas kenyamanan daripada tamu yang menggunakan jasanya. Misalkan tamu memesan tiket hotel dari perusahaan perjalanan. Nah, kalau ada komplain apapun di hotel, biasanya yang pertama kena komplain itu perusahaan perjalanannya, tidak langsung ke hotel. Meskipun hotel itu bukan milik perusahaan perjalanan, tetapi karena perusahaan perjalanan ini bertindak untuk kepentingan orang lain atau badan lain, maka perusahaan perjalanan ini
sangat potensial, ya sangat vital posisinya. Yang ketiga, memang perusahaan perjalanan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Kemudian apa sih perbedaan wholesaler dan retailer? Ya, kalau wholesaler itu adalah pedagang besar, ini dikenal dengan biro perjalanan wisata. Kemudian retailer itu adalah agen perjalanan wisata. Ya, nah, ini apa perbedaannya? Yang pertama, kalau biro perjalanan wisata itu fungsinya untuk menjual melalui retail, jadi dia bikin produk kemudian jualan oleh retail. Kemudian produknya biasanya besar, kemudian memerlukan modal yang besar, fungsinya mendatangkan wisatawan dan orientasinya yang besar, ya, secara finansial, secara profit dan lain sebagainya. Yang kedua ada retailer atau agen perjalanan wisata, biasanya dia menjual produknya langsung pada konsumen, dan jadi tidak dijual ke agen, tidak jual lagi, jadi dia langsung menjualnya ke konsumen. Kalau yang biro atau wholesaler, dia menjualnya kepada retailer atau kepada agen perjalanan wisata. Kemudian produknya yang kecil, ya misalkan city tour, one day tour, ya hanya satu kota gitu kan. Kemudian memerlukan modal yang kecil, mendatangkan wisatawan, ya sama-sama mendatangkan wisatawan, tetapi orientasinya sedikit. Ya biasanya profitnya sedikit, kemudian melibatkan orangnya juga jumlahnya sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kelas 11 dengan di kompetisi dasar 3.3 menganalisis perencanaan perjalanan wisata. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi seluruh siswa yang ada di kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.